Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Utomo, saya CGP Angkatan 9, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Bersama teman saya, rekan di CGP Angkatan 9, yaitu Saya Pak Fuad Hasan, sama-sama di SMK Negeri 1 Malaysia, sama-sama pula CGP Angkatan 9 dari Purbalingga. Dan hari ini kita akan mewawancari kepala sekolah kita tercinta, yaitu Bapak Suto SPDMM, yang telah berkenan untuk kita wawancarai sebagai memenuhi tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas Sama-sama memberikan waktu luang buat kami, walaupun Bapak memang sibuk luar biasa dengan keadaan 18 CGP. Siap untuk diwawancara dengan 18 CGP. Mantap Bapak, barakallah, sehat selalu ya Pak. Amin. Bapak, langsung aja kita berikan pertanyaan yang pertama terkait wawancara hari ini. Bapak, terkait dengan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Terima kasih. Ya, setiap ada kasus itu punya karena sekolahnya besar, harus kita klasifikasikan. Ini kasusnya berkaitan dengan siswa, guru, atau karyawan, atau masyarakat, atau kriminal, atau dengan kepolisian dan lain-lain begitu ya. Maka kita harus dudukkan sesuai dengan permasalahannya ini, sebaiknya diselesaikan oleh pihak mana. Kalau siswa itu ya jelas nanti balik kelas pertama kesiswaan dan kita nyari kepala sekolah kalau bisa kita usah tahu, yang penting beres antara mereka. Dan kalau antara guru dengan karyawan dan lain-lain ini ya, kalau ada permasalahan kepala sekolah itu tidak serba tahu, kita klarifikasi, dan ketika kita memutuskan maka kita minta masukan dari berbagai pihak, terutama yaitu manajemen. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Berarti menyesuaikan dengan masalahnya ya Pak. Iya. Baik. Kemudian ini Pak, mungkin saya sedikit menanggapi dan menambahkan Pak terkait dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu ini Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama posisinya itu benar, dua kasus dengan kepentingan yang sama-sama posisinya benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Semua keputusan mesti ada risiko. Mesti ada risiko dan keputusan harus diambil. Memang kalau itu sama-sama benar, itu kita agak ada kesulitan. Hanya patokannya adalah yang perkiraan risikonya lebih kecil. Jadi kita akan memutuskan mana-mana yang risikonya kira-kira lebih kecil. Terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi, sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada masalah, kepala sekolah itu bukan satu-satunya yang paling tahu. Justru akan lebih bijak ketika kita itu ketika ada permasalahan kita klarifikasi. Kemudian kita meminta masukan dari tim manajemen atau dari siapapun yang kita anggap bisa sebelum kepala sekolah memutuskan. Wakil kepala sekolah itu tim manajemen. Baik, seperti itu nih Pak. Nah, kalau misalkan ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada
semua pihak. Tentunya ini karena kepala sekolah itu tidak bisa tahu semuanya, maka harus dengan pertimbangan banyak orang. Yaitu tadi, kalau perlu komunikasi, kalau perlu kita konsultasi kakak tim sehingga kita bisa memutuskan itu lebih bijaksana. Baik, mantap luar biasa Pak Tommy. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tantangannya gitu Pak. Kadang hak yang berbeda harus melakukan hal yang sama. Hak yang berbeda melakukan hal yang sama. Di sekolah ini itu ada IPB, ada BPP, ada P3K, ada PNS, CPNS, ada PNS pun golongannya mulai dari 4A sampai 3A sampai 4A, 4B dan lain-lain. Tentunya ini harusnya itu pendapatan harusnya itu berbeda, tapi ini kadang menjadi tantangan ketika akan mengambil keputusan atau menugaskan sesuatu yang kira-kira mereka itu sama. Ini tetap ada perasaan yang perasaan yang tantangan tersendiri, tidak bisa berbuat adil. Kemudian juga ketika dari semua guru samalah gajinya misalnya, tapi ada satu pihak yang melakukan pelanggaran, umpamanya kita membiarkan, kemudian yang satu sergap, yang satu tidak sergap, seolah-olah sing sergap dia sergap, sing ora ya ora. Akhirnya ya kita menjadi sulit untuk bisa menyamakan itu. Tantangannya luar biasa ya Pak. Iya, jadi personnya ya. Memang sulit di situ itu sulit. Semoga nanti ya, semoga bukan menjadi penghalang besar ya Pak. Tidak. Tapi merupakan salah satu tantangan dalam dilema etika ini ya Pak. Kemudian ini Pak, dalam menghadapi kasus-kasus yang ada ya Pak, itu ada kayak semacam jadwal tertentu kayak gitu Pak dalam untuk menyelesaikannya, atau mungkin ini apa namanya langsung menyelesaikan di tempat tersebut, di tempat kasus tersebut yang terjadi ya. Kalau jadwal tidak ada, karena kasus itu kan terjadi juga tidak satu. Cuman kasus itu dibedakan, ada yang harus segera diputuskan saat itu, ada yang tidak harus saat itu. Berarti ya yang menyesuaikan saja kondisinya, itu yang harus diputuskan segera, ada yang tidak segera karena melihat urgensinya permasalahan tersebut. Waktu tidak ditentukan, Semoga tidak ada suatu masalah ya Pak. Baik, Bapak Kepala Sekolah, terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Kalau saya analogkan itu, tidak ada satu obat yang bisa mengobati semua penyakit. Tetapi penyakit yang sama belum tentu bisa diselesaikan dengan satu obat. Maksudnya, jadi begini, ada masalah sama persis, tapi orangnya berbeda, waktunya berbeda, kemudian tempatnya berbeda, maka penyelesaiannya bisa berbeda. Teori yang ada itu kadang-kadang tidak mesti sesuai dengan keadaan yang terjadi. Luar biasa sekali Pak Tomo pengalamannya, semoga nanti tular ya. Amin. Kebaikan-kebaikan yang ada di Pak Tomo, keluasannya, kemudian ke apa ini? Ya sama ya, jadi tidak ada rasa apa ini namanya jarak yang terlalu signifikan. Jadi antara guru sama bapak kepala itu apa ya, kayak bapak keren lah, humble ya gitu, nggak terlalu ini kayak gitu. Oke, keren Pak. Saya semoga nanti bisa seperti bapak.
kasih Bapak Ya, atas waktunya, sama-sama. wawancaranya, sehat waktunya. Ya. Semoga nanti memberikan kita kelancaran juga di CGP. Amin. Ya, Lulus sukses tinggal semuanya. Amin amin. Matur suwun sekali Bapak. Sukses semuanya. Amin amin. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dengan kepala sekolah kita Bapak Sutowo SPDMN. Semoga nanti memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Lulus CGP. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kali ini saya Fuad Hasan dari SMK Negeri 1 Bokateja dalam program calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah akan melakukan wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan tema yaitu adalah pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber. Beliau ini sangat istimewa bagi saya. Beliau ini adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Purbalingga, Jawa Tengah. Selain itu, beliau ini yang sangat spesial adalah merupakan Kepala Sekolah Penggerak dengan program PK atau Pusat Keunggulan di Purbalingga. Baik, kita sambut langsung. Beliau adalah Ibu Suharti. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Fuad. Oke, ya Bu Suharti ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya, Bu, bisa wawancara berkaitan dengan tugas kami di program CGP. Baik Bu, mungkin kita langsung saja nggih, kita melakukan wawancara. Bu Suharti, ini nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk wawancara. Harapannya adalah dengan wawancara ini nanti saya menjadi bertambah pengetahuannya. Bu Suharti bisa kita bisa melakukan sharing sehingga saya itu nanti nambah wawasannya kayak gitu, Bu. Baik Bu, saya untuk pertanyaan pertama yaitu adalah seperti ini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu ini dapat mengidentifikasi berkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral kayak gitu, Bu. Terima kasih Pak Fuad atas kepercayaannya wawancara dengan kami dalam rangka pemenuhan tugas sebagai guru penggerak. Langsung saja saya jawab bahwa sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin atau leader yang pasti akrab dengan permasalahan-permasalahan, dan permasalahan-permasalahan itu harus segera diselesaikan. Maka agar permasalahan itu bisa segera diselesaikan, yang pertama tentunya kita mengidentifikasi permasalahan itu dengan cara mendengarkan atau mencari sumber permasalahan itu, bisa dari wakil kesiswaan, wali kelas atau BK. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu apakah itu permasalahan ringan, sedang atau berat. Jadi intinya diidentifikasi. Oke, berarti nanti diidentifikasi, kemudian ini masuknya ke level yang mana ini? Level yang ringan atau berat atau sedang kayak gitu gitu ya. Oh, okay. Baik, terima kasih Bu. Kemudian gini Bu, mungkin ini pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk selama ini bagaimana Ibu itu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu kayak gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama kepentingan ini sama-sama kepentingan benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan kayak gitu Bu. Ada dua ya? Ada dua. Nah, misalnya ada kasus yang sama-sama benar kayak gitu nih. Menurut mereka benar semua. Iya, mereka benar semua. Iya, padahal itu sebuah permasalahan. Sebuah permasalahan. Berarti belum tentu permasalahan itu benar atau tidak benar. Iya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, di atas tadi kan
sebuah persoalan ketika akan diselesaikan maka diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, persoalan itu termasuk persoalan ringan, sedang atau berat. Kemudian ketika dihadapkan dua persoalan yang harus sama-sama harus segera diselesaikan, maka identifikasi itulah tadi yang utama. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dari maka kesiswaan. Ketika permasalahan itu ringan, mungkin cukup wali kelas. Nah, kemudian ketika persoalan yang ringan itu bisa diselesaikan di wali kelas, berarti kan cukup situ. Tapi ketika persoalan itu menuju ranah sedang atau mungkin malah berat, maka wali kelas, BK dan juga kesiswaan harus dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dan juga ketiga orang itu nanti yang akan memutuskan ini ada dua persoalan, mana dulu yang akan diutamakan. Nah, untuk menentukan satu persoalan yang harus didahulukan melalui identifikasi tadi, apakah ini harus dua-duanya hari itu juga, ya sekalipun harus saat itu juga, tetap harus satu-satu, nggak bisa diselesaikan bersamaan, walaupun nanti pada akhirnya dua-duanya harus diselesaikan. Jadi silakan bertiga, wali kelas, BK, kesiswaan, memusyawarahkan, ya, membahas atau mensolusikan, mengidentifikasikan tindakan apa yang akan diambil. Ketika bertiga mengalami kebuntuan misalkan atau tidak bisa menyelesaikan, maka baru kepala sekolah diberitahu. Gitu. Baik, luar biasa ini Bu Suharti. Ternyata dalam penyelesaian sebuah masalah ini juga harus berjenjang ya gitu ya Bu. Yeah. Kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian tahu levelnya, terus habis itu solusinya juga akan oh ini di level ini solusinya kayak gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Terus ini Bu, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Mungkin ini ada kaitannya dengan yang soal-soal sebelumnya ya. Ya, prosedur ya. Yeah. Kalau boleh saya ambil contoh, ada persoalan misalkan di tengah-tengah pembelajaran semua siswa kan berada di ruangan, tapi tiba-tiba ada keriuhan, rame, maka kemudian gaduh, maka diambil atau dicari sumber kegaduhan itu gimana. Oh ternyata di sana, gitu kan. Maka kemudian kesiswaan dengan instruksi dari saya, tolong itu sumbernya dari mana, persoalannya apa, kenapa itu bisa terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya. Misalkan satu contoh, ketika pembelajaran berlangsung semua siswa harus berada di kelas, tapi tiba-tiba di luar ada keramaian tadi, maka kesiswaan langsung menuju sumbernya. Oh ternyata ada helm yang terbakar, padahal helm itu di atas jok, berarti helm itu dan jok itu terbakar. Maka kemudian mencoba untuk meredamkan. Nah ini kan satu selesai persoalan kan. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, maka kami menginstruksikan kenapa itu terjadi. Oh ternyata itu mainan anak-anak, korek api dilempar gitu kan. Saya tanya lagi, kenapa anak-anak sampai seperti itu? Oh ternyata di kelas itu tidak ada gurunya misalkan. Maka kemudian diselesaikan permasalahan itu dengan cara anaknya dipanggil, kemudian kenapa kamu lakukan itu, karena tidak ada guru di kelasnya maka bebas bermain-main. Salah satunya bermain itu bahaya, iya, dan kamu tahu hasil atau imbasnya, efeknya, iya Bu, maaf gitu. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, saya tanya juga, mohon dicari infonya kenapa seperti itu dan sampai kosong, pelajaran siapa gitu kan. Maka kemudian kesiswaan menyelesaikan persoalan itu dengan anak dan juga dengan orang tua ya, karena kan helm motor itu kan walaupun anak yang pakai tapi kan statusnya milik orang tua gitu kan, maka penyelesaiannya ada sendiri. Satu sisi saya sebagai kepala sekolah harus menyelesaikan kenapa sampai kelas itu kosong, harus mencari gurunya siapa. Kemudian saya panggil, saya tanya di jam itu panjenengan berada di kelas mana gitu kan, atau sedang melakukan aktivitas apa.
Kan ini untuk mengetes kejujuran juga. Ternyata guru itu izin keluar untuk kepentingan, maka saya tanya, kepentingan itu menurut saya bisa dilakukan setelah Anda menyelesaikan pembelajaran, karena itu adalah kepentingan pribadi. Maka tolong ketika jam ngajar, lakukan jam ngajar itu sampai selesai. Kalaupun nanti tidak ada waktu sama sekali untuk melakukan kepentingan pribadi, bisa izin ke saya, maaf Bu, saya ada kepentingan ini sehingga saya tinggalkan kelas itu. Nah, dengan jenengan mengabaikan itu, maka terjadilah insiden misalkan. Berarti serta-merta dalam hal ini bukan anak yang salah, tetapi gurunya pun juga salah. Maka ketika ada tuntutan dari orang tua, misalkan mengganti helm yang terbakar atau jok yang terbakar, harus bertanggung jawab karena bapak yang bertanggung jawab di kelas itu dan mengabaikan tugas itu sehingga terjadi insiden. Jadi itu salah satu contoh aja. Jadi contoh di sini karena seorang kepala sekolah atau guru penggerak yang calon kepala sekolah harus bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan. Walaupun ada 2 persoalan yang tidak bisa satu timing diselesaikan, tetapi kan yang satu juga harus diselesaikan, tidak berarti diabaikan. Begitu, banyak hal, banyak contoh sebenarnya. Baik, saya kira bagus sekali ini Bu untuk jawabannya atau mungkin contoh dari sebuah kasus yang Ibu sampaikan ke kami kayak gitu Bu. Kemudian ini Bu, berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Efektif. Jadi, ya? Iya. Jadi ketika mengambil keputusan efektif, Yang efektif penanganannya dalam, ya. Iya, penanganan itu betul Ya. dalam kasus dilema etika. Ya, yang pertama tentu saja diidentifikasi. Oh iya. Ya, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian ketika yang bermasalah anak, maka karena anak punya orang tua, maka orang tua dipanggil. Ya, untuk segera menyelesaikan atau mensolusikan permasalahan itu, karena persoalan anak juga orang tua harus tahu. Ketika kesiswaan, BK, wali tidak bisa, maka saya sebagai kepala sekolah ikut menyelesaikan, karena keputusan ada di kepala sekolah. Baik ya, luar biasa Bu. Berarti pada dasarnya dalam kita itu mengambil sebuah keputusan itu emang ada tahapannya, kemudian siapa saja yang ada di dalam situ, kemudian bagaimana penanganannya itu sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah diatur kayak gitu ya Bu, ada aturannya kayak gitu, ada langkah-langkahnya ya. Oke, baik, bagus sekali menurut saya Bu. Kemudian kalau misalkan kayak gini Bu, misalkan ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Jadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan kayak gitu Bu. Tantangan pasti ada. Pasti ada ya Bu ya. Dan selalu ada ya. dalam setiap pengambilan keputusan. Yang pertama yang menjadi tantangan adalah ya yang bersangkutan, ya, objek permasalahan itu. Contohnya bisa anak, bisa orang tua, bisa ya, guru mungkin bisa ya, guru. Nah, ketika anak harus memenuhi panggilan sekolah tidak datang, ini kan masalah. Ketika orang tua harus memenuhi panggilan sekolah tidak datang, ini kan persoalan juga. Atau guru bisa juga, lawan permasalahan seperti itu kok nggak tak melibatkan orang tua, ini kan persoalan juga. Makanya dalam setiap keputusan kami, paling tidak Bapak Ibu guru yang terkait kami beritahu terlebih dahulu bahwa ada persoalan seperti ini, nanti langkah-langkah yang ditempuh seperti ini. Maka ketika sudah saya beritahu, mereka nanti akan paham, dan ketika ada keputusan yang saya ambil, mereka menerima. Gitu. Satu contoh misalnya, sudah kelas 3, sebentar lagi ujian, absennya banyak, kan? Jarang masuk kayak gitu. Jarang masuk, padahal harus menempuh ujian. Nah, ini persoalan yang muncul adalah di kelas itu.
masa anak nggak pernah sekolah, nggak pernah berangkat, mau ikut ujian? Saya sih mau gitu kan. Oh, Jadi iya. kan teman-teman kayak gitu. Kayak cemburu, iri kayak Iya, gitu ya. lah ngerti ya kayak gitu. Saya juga nggak berangkat, yang penting ikut ujian gitu kan. Nah, agar tidak, ini kan kecemburuan di sana muncul kecemburuan, agar tidak muncul kecemburuan yang berdampak negatif, maka penyelesaian kami itu tadi home visit dari BK ke rumah, ditemani maka mesraan, ditanya mau melanjutkan tidak. Kalau mau melanjutkan nanti berangkat, tapi harus melakukan tahapan-tahapan, misalkan ulangan yang tidak diikuti atau mengikuti aturan kelas, aturan sekolah, diberi tenggang waktu selama 1 pekan kamu harus merubah sikap. Kalau ini bisa dilakukan oleh anak tersebut, maka ada kesempatan untuk melanjutkan. Tapi kalau tidak, maka batasan waktu ketika kamu harus berangkat tidak berangkat dan sebelumnya sudah ada surat pernyataan, maka berarti kamu dinyatakan mundur. Nah, untuk bisa dikatakan kamu sudah mundur, maka harus ada surat pernyataan dari orang tua yang mengatakan, yang menyatakan bahwa anak saya mengundurkan diri, tidak bersekolah lagi. Nah, saya tidak lepas begitu saja. Orang tua kan mesti resah, gelisah, sedih gitu kan. Maka kami sebagai kepala sekolah yang ikut memikirkan pendidikan anak, ya, maka kami solusikan, nggak apa-apa Bu, karena anak kan berbeda, perlakuannya juga harus berbeda. Ketika ibu anaknya seperti ini, nggak apa-apa Bu, nggak melanjutkan di sini, ada kesempatan untuk ikut paket C, dan itu nanti bisa untuk bekerja atau melanjutkan kuliah gitu. Nah ini kan jadi pengambilan keputusan yang menyakitkan, tetapi juga ada solusi. Itu yang sering saya lakukan. Begitu Pak. Oh, baik Bu. Berarti ini Ibu dalam mengambil sebuah keputusan ternyata kalau saya amati benar-benar terstruktur ya Bu ya. Jadi semuanya itu seolah kayak dipikirin semua gitu ya. Dari ujung A sampai dengan ujung Z-nya itu terpikir sampai semua. Keputusan gitu. final gitu. Iya, kayak gitu. Baik Bu, mungkin ini saya ke pertanyaan selanjutnya gitu nggih. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau Ibu ini biasanya langsung kayak gitu, langsung menyelesaikan sebuah kasus di tempat tersebut kayak gitu, atau mungkin Ibu mempunyai ini apa namanya bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dijalankan kayak gitu selama Ibu ini menjadi seorang pimpinan kayak gitu Bu. Ya, jadi tapi pertanyaannya gimana? Ya, jadi dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus ini Ibu itu biasanya Jadwal ya? Iya, atau maaf. ini? Iya, paham. Yang jelas saya tidak punya jadwal yang pasti untuk sebuah penyelesaian. Karena ketika saya membuat jadwal, ini menurut saya, ini berarti berharap ada masalah. Padahal saya berharapnya jangan sampai ada masalah, walaupun tetap saja masalah itu muncul. Ya. Maka ketika muncul persoalan dan persoalan itu harus segera diselesaikan, maka tahapan-tahapan yang harus kami lakukan kami tempuh terlebih dahulu. Tahapan yang tadi saya di atas sampaikan harus melalui siapa dulu, wali kelas ini dan sebagainya. Ketika tahapan itu sudah ditempuh, maka keputusan final ada di tangan saya. Maka dengan pertimbangan, masukan dan sebagainya dari para guru tadi, kami harus mengambil keputusan, dan keputusan itu yang saya ambil tidak harus selalu merugikan dalam tanda kutip. Sekalipun anak itu harus keluar, tapi kami solusikan, nanti kamu bisa melanjutkan di sekolah A, kami bantu untuk bisa memudahkan proses ke sana. Ketika itu masih bisa pindah ke sekolah lain. Ketika kamu atau anak tadi yang bermasalah tidak bisa pindah ke sekolah karena sudah waktu ujian mepet, maka saya solusikan untuk, karena kalau pembelajaran kan bisa di paket C atau paket D, kalau SLTA, SMK berarti ikut paket C begitu. Baik, kemudian selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini gitu? Ya, faktor yang sangat membantu tentu saja objek masalah. Dalam hal ini siswa ya. Iya. Kalau siswanya proaktif, kemudian orang tuanya proaktif, guru-guru juga proaktif, dan juga dukungan dari pihak stakeholder di atasnya. Kayak saya kan punya atasan berupa majelis gitu kan. Termasuk juga dorongan dukungan dari keluarga, ini juga sangat menentukan. Di samping itu, ketika ini permasalahan etika, kebetulan kami seorang guru agama, basicnya agama, maka kami nasihati dengan nasihat-nasihat agama biar anak itu sadar, sehingga akan menyadari kesalahannya dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi. Dan juga masukan dari beberapa stakeholder, karena kami sekolah pusat keunggulan, sering berinteraksi dengan teman-teman yang juga sesama PK terkait dengan permasalahan itu. Kemudian juga masukan-masukan dari pengawas. Ya. Jadi banyak hal yang mendukung untuk sebuah penyelesaian permasalahan. Luar biasa sekali Bu. Ternyata banyak faktor ya yang istilahnya harus dipertimbangkan ini gitu. Ini pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu. Gini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema ini kayak gitu Bu? Pengalaman pembelajaran. Kami sekolah PK. Iya, sering melakukan diklat, workshop, gitu kan. Kemudian bagaimana penanganan masalah. Ya. Ketika menghadapi satu masalah yang jelas, hadapi dengan tenang, tidak emosi, dan usahakan persoalan itu selesai dengan semua pihak saling menyadari, menerima. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali ini Bu. Sebenarnya saya pengen banyak tanya lagi, tapi karena mungkin ini keterbatasan waktu juga, mungkin dari semua pertanyaan ini banyak yang bisa saya ambil Bu, ya banyak ilmu yang saya ambil. Kemudian saya ngucapin terima kasih Ibu ini atas sharingnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Ibu ya atas ilmu yang misalnya sudah disaringkan ke kami kayak gitu. Dan semoga saya juga bisa meniru Ibu kayak gitu Bu. Terima kasih. Kalau yang baik ditiru, yang tidak baik jangan ditiru. Semoga Pak Fuad Hasan senantiasa sukses. Amin, amin, amin. Bu, sekali lagi terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa sharing kembali Bu di luar wawancara ini kayak gitu. Boleh. Selagi saya bisa. Sekian wawancara kami kepada beliau Ibu Suharti, Kepala SMK Negeri, Kepala Muhammadiyah 1 Purbalingga. Beliau juga merupakan inspirator bagi saya. Beliau merupakan Kepala Sekolah Penggerak Program PK atau Pusat Keunggulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.